Dan sesuai prediksi, komentar-komentarnya luar biasa banget. Dan gue mau ngucapin sangat terima kasih banget buat para netizen yang sudah mengeluarkan statement-statement seakan-akan gue cari panggung, gue pansos, dan gue numpang tenar. Dan buat gue ini lucu gitu loh. Kok jadi kesannya gue yang mengadu domba gitu. Tapi it's okay. It's okay, nggak masalah buat gue. Kalau memang pengemasannya justru malah tampilnya jadi seperti itu, nggak masalah. Dan buat netizen silahkan berkomentar apapun, tapi silahkan berpikir, jika ada orang yang mengatakan ingin berhijrah menjadi lebih baik, kenapa harus masih diserang? Apa kalian merasa paling benar? Apa kalian merasa paling hebat? Kok gue jadi kayak ngadu domba? Kok gue jadi kayak kecil banget gitu? Kalau boleh ngomong kasar, anjing banget gitu. Kalau boleh ngomong kasar, anjing banget gitu. Oke, menyikapi video dari konten Marcel Radival Sulap Merah, gue bakal cerita dari awal. Dimana di awalnya gue dihubungi dari Marcel juga yang memberi kabar bahwa dia bakal buat konten bareng sama Bang Haji Ridwan. Terus Bang Haji Ridwan juga ngubungin gue dan meminta gue juga ikut karena sebagai bentuknya mediasi penengah. Sekali lagi gue titik beratin di sini, gue sebagai penengah. Begitu dia ngubungin gua, Bang Haji Ridwan ngubungin gua berpikir, wah ini sebagai penengah berarti ada satu titik masalah yang harus ditemukan. Titik masalahnya di mana ini harus didamaikan. Ini yang ada di pikiran gua saat itu, ya kan? Jadi akhirnya gue berpikir salah satunya adalah gue harus ngeprank awalnya. Terutama ngeprank si Marcel ya, Marcel Radival. Gue harus ngeprank dia. Gue buat video dengan judul Teguran untuk Marcel Radival. Gue coba memposisikan diri gue adalah orang yang berada di sisi yang berseberangan dengan Marcel Radival. Tapi pastinya di balik teguran itu juga tidak sepenuhnya kata-kata yang gue keluarkan itu tujuannya seperti itu. Tapi tetap gue selipin pesan-pesan untuk Marcel yang intinya adalah supaya dia tetap lebih menjaga adab dan etika, lebih menjaga kata-kata yang disampaikan. Karena hitungannya jauh sebelum Marcel melakukan pembongkaran, mungkin sebagian orang sudah tahu bahwa gue sudah melakukan pembongkaran seperti yang dilakukan oleh Marcel saat ini. Itu awalnya. Jadi akhirnya gue buatlah video ngeprank. Dan malamnya Marcel konfirmasi. Dan akhirnya gue sampaikan, lu jangan lihat gue dari sisi yang ini, karena dia berpikir gue berubah, ya kan? Gue berubah. Jadi gue suruh dia, coba lu berpikir bahwa gue adalah seorang rival lu, bahwa gue adalah musuh lu. Seandainya musuh lu yang menyampaikan hal-hal seperti ini, apa yang lu bakal sampaikan? Apa yang bakal lu lakukan? Ini yang gue sampaikan saat itu. Dan Marcel mengerti. Akhirnya gue bilang, ya sudah, biarkan kontennya, biarkan netizen dengan segala asumsinya, gue gak peduli. Ya intinya gue buat konten ini karena bentuk kepedulian gue sama lu, Sel. Karena gue berharap antara Bang Haji Ridwan dengan Marcel Radival ini ketemu titik tengah, dan akhirnya terjadi yang namanya perdamaian. Gitu.
Dan sesuai prediksi, komentar-komentarnya luar biasa banget. Dan gue mau ngucapin sangat terima kasih banget buat para netizen yang sudah mengeluarkan statement-statement seakan-akan gue cari panggung, gue pansos, dan gue numpang tenar. Ini sangat terima kasih banget. Sangat terima kasih banget. Dan mungkin ya gue anggap lu bener lah, gue yang salah. Dan benar-benar saat gue ngeliat konten Marcel Radival, gue benar-benar ngerasa salah banget ikut campur di masalah ini. Jadi begini, ini lucu ya, lucu gitu kan. Gue sampaikan juga ke Marcel bahwa biarkan konten itu dan biarkan gue masuk ke dalam sisi bagian dari Bang Haji Ridwan. Kenapa? Karena sekali lagi awalnya ini karena kepedulian gue sama dia, dan gue berharap tidak terjadi apapun sama dia. Jadi gue perlu nyari tahu kira-kira hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi itu apa aja, dan gue berharap ini semua tidak terjadi. Jadi gue coba mencegah di awal dengan membuat konten-konten yang seperti itu. Konten seperti itu, bukan konten-konten. Nah, sampai akhirnya di hari haknya lah, gue potong singkat aja karena gue juga udah terlalu malam ini ya. Sampai akhirnya di hari haknya lah, kebenaran saat itu gue udah habis ngejob ya, habis kerja lah. Dan gue 2 hari belum tidur. Gue sampai di tempat Bang Haji Ridwan. Dan luar biasa, di sana gue disambut sama Bang Rusdi. Salam hormat buat Bang Rusdi. Di sana juga ada Ustadz Jen. Salam hormat juga buat Ustadz Jen. Dan gue akuin luar biasa. Dari selama ini gue mempelajari tentang apa yang dinamakan mikroekspresi, gestur, dan lain-lain, gue melihat ada sisi baik dari Bang Haji Ridwan. Ada sisi baik, dimana gue melihat apa yang disampaikan Bang Haji Ridwan itu benar-benar apa adanya, tulus. Bang Haji Ridwan itu berharap yang namanya tabayun, ketemu, dan bikin konten ketawa-tawa supaya tidak lagi terjadi perseteruan. Demi Allah ini yang gue sampaikan, ini demi Allah, bukan berarti gue ngebela salah satu pihak. Gue salah satunya melakukan yang namanya istilahnya kamuflase. Itu tujuannya juga salah satunya adalah untuk gue benar-benar berada di tengah. Gue harus tahu kondisi kedua belah pihak. Gue nggak mau dikatakan sebagai mediator tapi membela salah satu pihak. Dan akhirnya gue juga tahu ternyata selain pihak Bang Haji Ridwan dan pihak Marcel, ternyata masih ada pihak-pihak lain yang coba memperkeruh suasana. Di sini juga gue pelajari. Akhirnya Bang Haji Ridwan gue kasih masukan-masukan. Bang Haji yang kayak gini nggak usah, Bang Haji. Dan Bang Haji Ridwan mungkin kalau nonton tayangan ini paham lah maksudnya. Karena ini bagian dimana gue nggak pengen hal-hal yang seperti itu dilakukan. Kenapa? Karena temanya tabayun, temanya silaturahmi, gitu. Ya, oke Bang Haji, mohon maaf banget. Jadi temanya tabayun, dan gue akuin salut luar biasa kepada Bang Haji. Bang Haji langsung mengerti dan akhirnya oke Bang, baik. Yang penting kita tabayun dulu, kita silaturahmi. Dan ini luar biasa banget. Bener, bukan berarti gue ngebelain Bang Haji. Gue bakal ngejelasin secara rinci di live gue kali ini. Dan singkat cerita, gue akhirnya jalan ya. Gue jalan satu mobil sama Bang Haji. Saat itu sementara kondisinya ya mungkin Bang Haji sama gue istilahnya baru ketemu, walaupun kita sering komunikasi, walaupun kita kenal gitu. Gue jalan satu mobil sama Bang Haji menuju lokasi. Sampai di lokasi kita harus menunggu kedatangan Marcel Radival. Nah,
akhirnya datang dan akhirnya kita masuk ke studio dan akhirnya terjadilah proses perekaman seperti yang mungkin orang-orang simak saat ini di konten Marcel Radival. Oke ya. Nah, di konten bisa diperhatiin dimana gue sendiri bingung. Kok temanya tabayun, tapi ternyata Marcel menyiapkan banyak banget pertanyaan. Gitu. Nah, terus sementara di pihak Bang Haji ya hitungannya memang udah legowo, udah dari jalan udah legowo, udah intinya ya sudah tabayun dan silaturahmi. Akhirnya gue bingung dan bisa dilihat di video kok ini tabayun gitu, muter-muter masalahnya gitu, yang harusnya cuma masalahnya ini kok begini gitu. Jadi gue kasih tahu ya di sini. Keberatan Bang Haji cuma satu. Marcel memukul rata bahwa semua dukun atau paranormal itu adalah penipu atau cabul. Maunya Bang Haji, Marcel menyebutnya dengan sebutan oknum. Satu ya. Nah terus dari pihak Marcel cuma mempertanyakan kenapa Bang Haji Ridwan membuat konten sholawat untuk dia. Masalahnya cuma ini doang. Sebenarnya jika kedua belah pihak, si Marcel mau, oke bang, saya bakal menyebut dengan kata oknum, dan Marcel tetap dengan gerakan-gerakan pembongkarannya. Bang Haji cukup, ya oke, kalau emang itu dianggap salah ya sudah, nggak masalah. Nah tinggal dihapus, sudah selesai. Tapi gue nggak tahu kenapa keduanya tetap tidak terjadi kesepakatan, karena hitungannya ya itu lagi tadi Marcel menyiapkan banyak sekali pertanyaan buat Bang Haji. Seakan-akan kalau gue ngelihat pribadi ya, gue pribadi bukan karena dasar berpihak, dari sudut pandang gue yang benar-benar pribadi. Dalam hati gue tuh mikir, kok Bang Haji jadi kayak terdakwa ya gitu. Kok ditanyanya banyak banget gitu ya. Gitu. Nah, sementara yang gue tahu ini temanya tabayun. Dan yang lucunya lagi, ya kan? Oke lah. Jadi di akhir video tadi gue lihat ada bentuk klarifikasi bahwa pada dasarnya ya gue anggap itu semua ngeprank. Konten teguran gue adalah ngeprank buat dia, buat Marcel. Tapi kenapa ada screenshot gue yang sebenarnya tujuan gue memberitahu dia bahwa ya tujuan gue melakukan kamuflase ini hitungannya karena gue harus tahu kedua belah pihak. Gue mediasi, gue mediator, gue nggak boleh berada berat di salah satu pihak. Dan buat gue ini lucu gitu loh, kok jadi kesannya gue yang mengadu domba gitu. Padahal pulang dari bikin konten itu, pulang dari acara itu gue masih makan bareng Bang Haji Ridwan sama Ustadz Zen sama Bang Rusdi. Gue masih satu mobil sama mereka. Kok di konten ini gue jadi kesannya mengadu domba. Tapi it's okay, gak masalah buat gue. Kalau memang pengemasannya justru malah tampilnya jadi seperti itu, gak masalah. Gue pribadi buat Bang Haji Ridwan, gue mau ngucapin sangat mohon maaf Bang Haji, yang sedalam-dalamnya buat Bang Haji. Buat Ustadz Zen, buat Bang Rusdi, sangat mohon maaf. Tapi seperti yang aneh jelasin tadi Bang Haji, tujuannya cuma mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, nggak ada niatan lain apapun. Setelah aneh tahu Bang Haji dengan niat tulus Bang Haji yang istilahnya sekarang mengerjakan bentuk majelis, sholawatan setiap malam Jumat, santunan dan lain-lain, justru aneh berpikir Bang Haji bukan musuh yang harus diperangi. Bang Haji adalah seorang sahabat yang harus dirangkul. Mungkin, dan ini diakui sama Bang Haji. Siapa Bang Haji Ridwan dulunya? Bang Haji sampai berani ngakuin saya penipu, saya ini. Tapi itu dulu.
Tapi sekali lagi saya di konten live ini Bang Haji, saya menegaskan saya salut sama Bang Haji dengan perubahan yang ada dalam diri Bang Haji. Dan buat netizen silahkan berkomentar apapun, seakan-akan dianggap gue ngebela Bang Haji pun silahkan. Tapi silahkan berpikir, jika ada orang yang mengatakan ingin berhijrah menjadi lebih baik, kenapa harus masih diserang? Apa kalian merasa paling benar? Apa kalian merasa paling hebat? Ini salah kaprah. Justru harusnya saat ada orang benar-benar berani mengakui dia salah di zaman dulunya dan dia pengen berubah saat ini, justru itu harus kita dukung. Dan buat Marcel Radival, kenapa screenshot yang itu yang lu tongolin, Sel? Kenapa nggak lu tongolin supaya netizen lu tahu selama ini lu sering konsultasi, sering sharing sama gua tentang trik-trik, tentang ini caranya gimana Bang, ini caranya gimana. Apa lu takut kalau lu ngerasa jatuhnya kesannya ada di bawah gua? Sorry, demi Allah, gua nggak berharap gua merasa di atas lebih tinggi dari lu, Sel. Gua nggak butuh pengakuan. Gua nggak butuh pengakuan. Kenapa sih harus yang kesannya menimbulkan pro kontra dan adu domba? Salah kalau berpikir bahwa Bang Awai berubah, Bang Awai bakal stop memerangi yang istilahnya pembodohan mengatasnamakan mistik. Stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Boleh tanya ke semua orang. Hashtag dari siapa itu? Ini kesannya gue jadi kayak ngagul ya. Amit-amit ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi karena gue ngelihat konten yang seperti ini, ya Allah, kok gue jadi kayak ngadu domba, kok gue jadi kayak kecil banget gitu. Kalau boleh ngomong kasar, anjing banget gitu. Kan? Iya, karena yang gue tahu saat itu temanya tabayun. Bang Haji Ridwan juga menyampaikan seperti itu. Gue juga sepakat sama yang Ustadz Jen. Gue sepakat, ya udah ayo kita berangkat. Dan gue belum tidur 2 hari saat itu. Karena demi damai, demi yang namanya kata damai, demi yang katanya supaya nggak terjadi perselisihan sesama umat muslim, gue rela nahan ngantuk gue. Kalau kalian nggak percaya bahwa Bang Haji itu udah berubah, Bang Haji Ridwan itu udah berubah, silakan datang alamat Bang Haji di Duren 3. Bisa di searching, di googling. Setiap malam Jumat ada pengajian, ada sholawatan. Dia udah berubah dan demi Allah gue saksiin dari mata kepala gue sendiri. Ya Allah, kenapa masih pada ngerasa paling benar, paling hebat? Kenapa juga, ngapa jadi gue kesannya ngadu domba? Tahu gitu najis amat gue diminta jadi mediator, mediasi buat ngedamain. Kenapa malah munculnya gue kok kesannya kayak ngedomba? Tadi aku mau bikin konten loh, beneran. Tapi gue pikir live aja lah, biar lebih real, biar kesannya nggak ada settingan. Dan kalaupun konten video teguran kemarin itu terkesan settingan, karena gue punya tujuan supaya apa? Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Karena temanya tabayun, silaturahmi, ketemunya titik tengah dari adanya masalah. Gue nggak mau memihak salah satu, gue harus tahu kedua belah pihak. Dan gue harus memposisikan diri gue di kedua belah pihak.
Jadi bakal timbulnya efeknya mungkin gue kelihatan mencela-mencela atau gimana. Tapi ini live, lu bisa lihat raut muka gue, lu bisa lihat semuanya. Marcel Radival, belum lama lu minta maaf sama gue. Tapi kenapa ini harus terjadi lagi? Kalau emang ngejatuhin Sel, ya Allah Sel. Di konten lu bilang ya kan bahwa nggak ada pesulap yang memakai trik dengan memakan kue kalau bahasa Bang Haji Ridwan. Tapi gue luruskan di situ ada Sel, ada yang pakai gulali, dan gue mengantongi bukti itu Sel. Salah satu pesulap senior, gue punya videonya di mana dia menyampaikan tutorial tentang sulap makan beling itu pakai permen. Gue kirim nanti linknya ke lu Sel, biar lu bisa lihat. Dan gue pengen tahu komentar lu Sel. Gue di setiap konten gue, kecuali yang konten ngeprank ya, gue tetap ya itulah, adab dan etika tetap gue kedepankan. Contoh di konten Ki Sambung Roso, boleh tanya sama Ki Sambung Roso. Sebelum gue buka pengaturannya ke publik, gue kirim linknya ke dia. Ki, tolong dicek ada yang salah atau enggak, ada yang menyakiti atau enggak. Kalau memang enggak, gue ubah lagi, gue edit lagi. Seharusnya seperti inilah kalau memang niatannya baik, kalau memang niatannya tidak menjatuhkan siapapun. Nih. Ya Allah, ampun bener. Gue jadi apa ya, kepancing emosi gue. Karena banyak banget ternyata sepanjang jalan gue pulang tadi banyak pacang laporan. Bang kok begini, bang kok begini, bang kok begini gitu kan. Ini ada komentar nih, ngap lu pilih Marcel apa BHR sih? Gua nggak milih Marcel, gua nggak milih BHR. Marcel yang lu idolain buat gua itu bukan apa-apa. Bang Haji juga bukan apa-apa. Keduanya sama, saudara semuslim gua. Jadi keduanya harus gua bela. Gua harus bisa menentukan sikap tanpa komen-komen kayak elu mempengaruhi pikiran gua jadi diri gua sendiri, dan gue punya penilaian sendiri. Gimana penilaian gue tentang Marcel, gimana penilaian gue tentang Bang Haji. Gue tetap jadi diri gue yang mengatakan sesuai dengan apa yang gue pahami, sesuai dengan apa yang gue lihat, bahwa yang benar ya gue katakan benar, yang salah gue katakan salah. Mungkin selama ini semua berasumsi Marcel benar dengan bentuk pembongkarannya, Marcel benar dengan bentuk istilahnya edukasinya. Tapi sekali lagi, yang namanya edukasi tidak harus menyakiti. Yang namanya edukasi tidak harus menyerang. Tanpa sebut nama, tanpa sebut label. Munculnya tayangan-tayangan itu sebenarnya ya lucu aja. Kita tahulah tayangan di bioskop itu sebenarnya, tahulah tayangan-tayangan di tempat lain juga seperti itu. Kita tahu sulap itu trik, kita tahu sulap itu penipuan dengan cara-cara kecepatan tangannya. Tapi kenapa masih banyak yang nonton? Terus muncul tayangan-tayangan. Silakan edukasi, beri pengarahan, beri penjelasan bahwa itu sebenarnya begini. Silakan, monggo, gue dukung. Tapi jangan menyerang, jangan menyudutkan salah satu pihak. Muncul tanda tanya besar dalam diri gua. Tayangan seperti ini itu banyak banget. Konten seperti ini itu banyak banget. Kenapa cuma Bang Haji Ridwan yang diserang? Oke lah Bang Haji Ridwan karena bentuknya
pernah buat selawatan untuk Marcel Radival. Tapi Bang Haji Ridwan sendiri, ya sekali lagi gue sampein, dia udah legowo, dia udah ngakuin salahnya. Intinya ketemulah keduanya. Nah, intinya sama-sama sampein, tapi kenyataannya di lapangan gue sendiri pusing gitu. Tambah lagi ini gue lihat konten kok begini, jadi kesannya gue ngadu domba gitu. Lucu gitu loh. Dan sekali lagi gue sampein, dari kemarin gue diminta sebagai mediasi, sampai detik ini pun gue nggak berpihak kepada siapapun. Yang gue sampein ini fakta, ini realitanya. Termasuk konten gue yang ngeprank kemarin itu gue sampein juga, itu memang ngeprank dan tujuannya untuk apa Marcel juga tahu. Tapi kenapa harus seakan-akan gue ngadu domba semuanya? Gila. Gue berharap semuanya baik-baik aja. Gue berharap semuanya damai dan lucu aja buat lu semua yang komentar seakan-akan ini menang, ini menang, ini menang gitu. Mantap, lanjutkan, berantas. Ih gila. Orang hijrah kok, orang mau jadi orang bener kok masih diserang, dirangkul kali. Dirangkul, ya Allah. Kecuali dia masih kayak dulu dan dia berani ngakuin. Buat ngakuin kesalahan itu butuh kekuatan yang luar biasa. Gue ngelihatnya bukan salah satu bentuk orang yang lemah, ini kuat. Gila gue bilang, subhanallah gue bilang, Bang Haji butuh kekuatan ekstra buat mengakui kesalahan di muka publik. Dan dia cuma jawab ya kan, karena aneh emang berubah Bang. Aneh yang dulu bukan aneh yang sekarang. Di konten ini ya, gue mau menyatakan, di live streaming ini gue mau menyatakan, mulai saat ini dan seterusnya, gue sampein ke Marcel, gue gak bakal mau lagi Sel terima istilahnya bentuk sharing apapun, pertanyaan apapun. Entah itu Bang ini triknya gimana, Bang ini gimana, Bang ini gimana, gue gak mau sampein. Gue gak bakal mau jawab lagi. Silakan lu berdiri sendiri, teruskan perjuangan lu. Yang pastinya selama itu dalam hal kebaikan, lakukan.